Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibatul Dina dengan NIM 2411110050. Mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan memaparkan 13 materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu, yaitunya Ibu Dr. Siti Aisyah, MA. Pertama, sejarah peradaban Arab pra-Islam. Arab merupakan wilayah yang terletak di Asia Barat, yang sebagian wilayahnya tertutup oleh padang Sahara atau padang pasir. Wilayah Arab ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Arab pedalaman atau yang disebut dengan Arab Badui. Arab Badui ini adalah daerah yang jarang dituruni hujan, jumlah penduduknya yang sedikit, dan pekerjaan penduduknya pada umumnya berupa pengembala dan memelihara hewan ternak yang berupa unta dan domba. Dan yang kedua yaitu daerah perkotaan atau Arab Al-Haidar, yaitu daerah yang subur dan penduduknya sudah menetap dan tidak nomaden. Dan pekerjaan penduduknya adalah berdagang. Dan secara umumnya wilayah Arab ini memiliki hasil bumi berupa kurma. Agama dan kepercayaan penduduk Arab pra-Islam. Penduduk Arab pada umumnya menyembah berhala, bulan, dan lain-lain. Dan mereka umumnya beragama Yahudi dan Nasrani. Kepercayaan berhala ini dibawa oleh Amru bin Luhai, dan berhala yang terkenal pada saat itu yaitu berhala Hubal, yaitu berhala yang terbuat dari batu akik merah yang menyerupai manusia. Politik dan pemerintahan. Pada masa ini, penduduk Arab terdiri dari berbagai suku, dan setiap sukunya dipimpin oleh kepala suku. Dan pada masa ini, ada satu peperangan yang cukup terkenal, yaitu peperangan Basus, yang terjadi antara suku Bakar dan suku Saih, yang berlangsung selama 40 tahun. Sosial budaya. Pada masa ini, wanita memiliki kedudukan yang paling rendah di masyarakat. Wanita itu dianggap seperti barang mati, dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Dan pada saat inilah syair Arab berkembang. Sejarah peradaban Mesir pra-Islam. Mesir merupakan wilayah yang terletak di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Mesir pada masa itu ialah pada umumnya menyembah dewa dan dewi. Pada masa itu, dewa yang paling terkenal adalah Dewa Ra atau Dewa Matahari, dan merupakan dewa tertinggi. Pemerintahan dan masyarakat. Pada masa ini pemerintahan dipimpin oleh Fir'aun, dan mereka menganggap Fir'aun sebagai perantara dari Tuhan kepada manusia. Budaya dan kesenian. Peninggalan sejarah yang terkenal dari Mesir adalah piramida Giza dan Sphinx. Peradaban Persia pra-Islam. Persia merupakan wilayah yang terletak di wilayah barat daya Iran modern sekarang. Kepercayaan agama penduduk Persia ini yaitu menyembah dewa Ahura Mazda, yang dikenal dengan agama Zoroastrianisme. Agama ini wajib dianut oleh seluruh masyarakat yang diperintah oleh Kekaisaran Sasania. Pemerintahan dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Setiap daerah dipimpin oleh seorang gubernur. Sejarah peradaban India pra-Islam. India merupakan wilayah yang terletak di Asia Selatan. Kepercayaan agama yang dianut oleh para penduduk India yaitu agama Hindu pada umumnya, dan kepemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Dan di India memiliki 4 kasta. Yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, ketiga Waisya, dan keempat Sudra. Materi yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah dan Madinah. Penyebaran Islam pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fase Mekkah yang terjadi pada tahun 611 sampai 622 Masehi. Yang kedua, ada fase Madinah yang terjadi dari tahun 622 sampai 633 Masehi. Pada masa ini, keberhasilan yang telah dicapai oleh Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama di bidang sosial, masyarakat, yang kedua politik, yang ketiga militer, yang keempat dakwah, yang kelima ekonomi, dan keenam dari sumber keuangan negara.
Dasar-dasar pembentukan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu mengubah perdagangan menjadi perdagangan Islam atau yang halal. Yang kedua, dari menyembah berhala jadi menyembah Allah. Keberhasilan Nabi pada periode Mekah yaitu yang pertama memperbaiki akhlak, yang kedua menghapus keyakinan kepada berhala, yang ketiga mengganti praktik riba kepada yang halal, yang keempat menghapus kasta sosial, yang kelima mengangkat derajat wanita. Keberhasilan Nabi Muhammad pada periode Madinah yaitu yang pertama pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang kedua terbentuknya ukhuwah Islamiyah, yang ketiga adanya toleransi beragama, yang keempat mempererat silaturahmi antar umat Islam, yang kelima membangun masjid. Materi yang ketiga, yaitu perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah antar umat sesama muslim. Keberhasilan Abu Bakar yaitu yang pertama mengatasi perpecahan dan pemberontakan. Yang kedua, memberantas orang-orang yang murtad dan yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, menyatukan wilayah Islam. Yang keempat, penyatuan dan pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dari umat muslim. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah atas wasiat dari Abu Bakar. Keberhasilan yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu yang pertama memperluas wilayah Islam, yang kedua reformasi administrasi dan keuangan, yang ketiga menetapkan kalender Hijriah. Akhir dari pemerintahan Umar bin Khattab ini yaitu dengan terbunuhnya beliau oleh Abu Lu'lu'ah, dan Umar bin Khattab pun wafat pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari umat muslim. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Utsman bin Affan yaitu yang pertama, kodifikasi Al-Quran, yang kedua, renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga, pembentukan angkatan laut, yang keempat, perluasan wilayah Islam. Akhir dari pemerintahan Utsman bin Affan yaitu dengan terbunuhnya beliau oleh seorang pemberontak. Akhir dari pemerintahan Utsman bin Affan yaitu dengan terbunuhnya beliau oleh seorang pemberontak. Utsman bin Affan meninggal pada hari Jumat pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dari umat muslim. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah atas usulan umat muslim. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama mengganti pemimpin yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara, yang ketiga mengembangkan ilmu pengetahuan, yang keempat membangun pusat keilmuan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Umayyah, pada Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Yang pertama, dinasti Umayyah Timur yang berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Kata Umayyah diambil dari nama kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Khalifahan pertama yang memimpin dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pusat pemerintahnya berada di Damaskus. Kejayaan dari dinasti Umayyah yaitu yang pertama dari segi bidang ilmu pengetahuan, yang kedua bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, yang ketiga bidang pembangunan kota, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima ada bidang arsitektur, yang kelima ada bidang militer. Kemunduran dari dinasti Umayyah yaitu yang pertama ketidakpuasan pemeluk non-Arab, yang kedua sistem pemilihan khalifah yang melalui garis keturunan atau monarki, yang ketiga pemerintahan yang lemah, yang keempat menguatnya kekuatan Abbasiyah. Yang kedua, dinasti Umayyah Barat yang berlangsung dari tahun 756 Masehi sampai 1051 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Kejayaan dari dinasti Umayyah ini yang pertama ilmu pengetahuan dan sains, yang kedua di bidang pembangunan. Kemunduran dari dinasti Umayyah ini yaitu yang pertama tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga keterpurukan ekonomi, yang keempat tersaingnya dari dunia Islam lainnya.
Yang kelima, perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali tersebut mendapat dukungan dari kelompok Mawali dan Syiah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah meninggalnya khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama 6 abad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah bin Abbas. Kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga, perkembangan peradaban, yang keempat, pada segi bidang ilmu kedokteran, yang kelima, bidang kesenian. Faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, gaya hidup mewah dari kalangan penguasa, yang kedua, kemerosotan ekonomi, yang ketiga, konflik keagamaan, yang keempat, ada perang salib, yang kelima, serangan dari tentara Mongol. Materi yang keenam yaitu perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam dan Eropa. Sejarah terjadinya perang salib. Ada dua pendapat tentang kenapa terjadinya perang salib ini. Yang pertama, perang salib merupakan perang yang terjadi antara umat Islam dan Kristen atas perebutan Baitul Maqdis. Penyebab terjadinya peperangan salib yaitu karena peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alpa Arslan. Yang kedua, adanya faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, adanya faktor agama dengan adanya larangan dari dinasti Saljuk untuk orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, adanya faktor politik. Adanya perluasan wilayah yang dilakukan oleh dinasti Saljuk ke daerah Bizantium. Yang ketiga, yaitunya faktor ekonomi, karena para pedagang Kristen ingin menguasai perdagangan umat muslim pada saat itu. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam dan Eropa. Pertama, pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam yaitu banyaknya umat muslim mengalami kerugian, dan pengaruhnya terhadap Eropa yaitu yang pertama, menimbulkan hubungan yang buruk antara bangsa Eropa dan Timur. Yang kedua, ornamen-ornamen gereja mempengaruhi banyak terhadap seni pembangunan masjid. Materi yang ketujuh yaitu invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Pertama, sejarah Mongol. Mongol adalah sekelompok pengembara yang hidup di dataran tinggi dan hidup secara nomaden. Kemudian mereka terpencar dan mendirikan kemah-kemah dan mereka pun hidup dengan cara mereka sendiri. Ada yang mengembala kambing, ada yang hidup di hutan, dan ada yang berburu binatang-binatang liar dan lain-lain. Latar belakang Mongol menyerang kota Baghdad pada dinasti Abbasiyah. Ketika itu Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim dan Ulagukan meminta Khalifah untuk bekerja sama untuk menumpas gerakan dari Asasin karena sering mengganggu tentara Mongol. Tetapi Khalifah tidak mau menerima tawaran tersebut. Akhirnya pasukan Hulagukan langsung menyerang Asasin yang dipimpin oleh Rukh ad-Din, dan mereka berhasil menangkap Rukh ad-Din dan dihabisi nyawanya oleh para tentara Mongol. Alasan tersebutlah yang menjadikan tentara Hulagukan sebanyak 200.000 orang tiba di salah satu pintu kota Baghdad untuk menyerang kota Baghdad pada saat itu. Pengaruh serangan Mongol terhadap peradaban Islam. Yang pertama, dari segi politik, dengan berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, dari segi ilmu pengetahuan, dengan hancurnya pusat pengetahuan dan pendidikan Islam di Baghdad. Yang ketiga, hancurnya bangunan di kota Baghdad. Next, materi yang ke-8 yaitu sejarah peradaban Islam di Afrika Utara dan Andalusia pada dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Bani Ahmar. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah yaitu dimulai dengan cara rahasia dan pusatnya di kota Salmasah. Kemudian berlanjut dengan propaganda yang dipimpin oleh Al-Akhwani dan Abu Sufyan.
kaum Syiah membaiat Ubaidillah Al-Mahdi dan memberikan gelar sebagai Al-Mahdi Amirul Mukminin kepada Ubaidillah tersebut. Kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Fatimiyah adalah yang pertama dari segi ekonomi dan perdagangan, seperti membangun irigasi untuk pertanian. Yang kedua, ilmu pengetahuan, yaitu membangun Universitas Al-Azhar dan Darul Al-Hikmah. Kehancuran dari dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama lemahnya beberapa khalifah, yang kedua wazir lebih berkuasa, yang ketiga kebijakan yang kurang bijaksana. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Ayyubiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah yaitu nama dinasti Ayyubiyah ini diambil dari nama Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan khalifah pertama dari dinasti ini. Salahuddin memiliki dua ambisi, yaitu menggantikan Islam Syiah yang ada di Mesir kepada Islam Sunni, serta memerangi orang-orang Franka dalam peperangan suci. Salahuddin sebelumnya menjadi wazir di pemerintahan Fatimiyah, dan setelah Khalifah Fatimiyah Al-Hadid meninggal, Salahuddin memproklamirkan berdirinya dinasti Ayyubiyah ini. Kemajuan dinasti Ayyubiyah yaitu pada bidang pendidikan, arsitektur, filsafat, industri, militer, ekonomi, dan perdagangan. Ketiga yaitu dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti ini berawal dari peristiwa kematian Sultan Malik Al-Saleh dan digantikan oleh Sajjah Al-Dur. Pemerintahan Mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Kemajuan dinasti Mamluk pada bidang ekonomi, perdagangan, sosial, pendidikan, dan agama. Kemunduran dari dinasti ini yaitu dinasti ini dikalahkan oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani yang berhasil menguasai Mesir pada saat itu. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan, yaitu pada masa Turki Utsmani. Latar belakang berdirinya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini berasal dari keluarga Kubai, suku Al-Ghoz Al-Turki yang tinggal di Turkistan. Utsman merupakan salah satu anggota keluarga dari Kubai dari suku Al-Ghoz ini, mendapatkan kepercayaan dari Khalifah Alauddin dari dinasti Seljuk, dan setelah itu ia meninggal. Utsman pun menggantikannya menjadi raja atas kesepakatan ulama-ulama dan tokoh-tokoh dari dinasti Seljuk. Sejak itulah Turki Utsmani berdiri secara resmi. Kemajuan yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani ini adalah yang pertama pada bidang politik dan pemerintahan, yang kedua pada bidang kemiliteran, yang ketiga pada bidang sosial budaya, yang keempat pada bidang ilmu pengetahuan, yang kelima pada bidang arsitektur, yaitu berubahnya gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Penyebab kemunduran dari kerajaan Turki Utsmani ini adalah yang pertama melemahnya para pemimpin, yang kedua menurunnya moral pemimpin, yang ketiga krisis ekonomi. Next, materi yang ke-10 yaitu sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan, yaitu pada masa kejayaan Safawi di Persia dan Mughal di India. Yang pertama ada kerajaan Safawi. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi yaitu kerajaan ini berasal dari gerakan sebuah tarekat yang bernama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah ini sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Ishaq Safiuddin. Dinasti ini menganut aliran Syiah. Kemajuan dari kerajaan Safawi yaitu pada bidang politik dan kemiliteran, yaitu memperluas wilayah kejayaan. Yang kedua pada bidang pemerintahan, yang ketiga ada bidang ekonomi, yang keempat ada di bidang kesenian. Penyebab kemunduran dari kerajaan Safawi ini yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan, yang kedua watak para raja-raja yang kejam, yang ketiga konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani, yang keempat banyaknya daerah yang melepaskan diri. Yang kedua, kerajaan Mughal. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal yaitu sebelum kerajaan Mughal ini berdiri, terdapat kerajaan Islam yang berdiri pada saat itu yang bernama Kesultanan Delhi, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka sultan ini pun diturunkan dan digantikan oleh Babur. Hal ini merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Mughal di India. Kemajuan yang dialami oleh kerajaan Mughal yaitu pada bidang politik dan militer, pada bidang ekonomi, pada bidang pendidikan, pada bidang arsitektur, pada bidang keagamaan. Penyebab kemunduran dari kerajaan Mughal ini adalah yang pertama lemahnya pengawasan dari pemerintah, yang kedua gaya hidup raja-raja yang mewah,
Yang ketiga, intoleransi agama. Yang keempat, pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selanjutnya, materi yang ke-11, yaitu sejarah peradaban Islam pada periode modern, kolonialisme bangsa-bangsa Eropa dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Proses munculnya kekuatan Barat. Sebelum abad keempat, bangsa Eropa mengalami masa kemunduran karena adanya ajaran filsafat dari Averroes yang lahir di Eropa. Pada abad ke-15, Turki Utsmani terkenal dengan militernya. Bangsa Eropa mempelajari ilmu astronomi dan adanya peningkatan jumlah penduduk Eropa. Kehancuran Islam berawal dari perang salib yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap umat Muslim dan merebut daerah-daerah kekuasaan Islam. Kemunduran yang dialami oleh Islam diantaranya yaitu pada bidang sosial politik, yaitu keserakahan dan tamak yang dimiliki oleh penguasa-penguasa Muslim, dan terpecah belahnya umat Muslim. Adapun di bidang agama yaitu pemikiran kuno yang masih dimiliki oleh orang-orang Islam, ulama-ulama yang kurang berkualitas, dan runtuhnya kota Baghdad. Setelah mengalami kemunduran, umat Muslim melakukan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya, materi yang ke-12 yaitu sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Negara Islam di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Adapun negara-negara yang minoritas Islam yaitu seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Jalur masuk Islam ke Indonesia itu terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur utama dari Persia ke Afghanistan, ke Pakistan, terus ke Gujarat. Jalur tengah yaitu dari lembah barat Yordania dan semenanjung Arabia. Dari jalur selatan yaitu dari Mesir. Pertama, sejarah Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, dan lain-lainnya. Tokoh penyebar Islam di Indonesia yaitu Wali Songo. Pada tahun 32 Hijriah, Khalifah Utsman mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam. Tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di Pasar Barat Sumatera. Saat itulah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Daerah pertama yang menerima Islam yaitu Aceh. Kedua, Islam di Malaysia. Islam mempunyai kaitan erat dengan masyarakat Melayu. Ia dianggap sebagai komponen utama dalam budaya Melayu dan sebagai unsur utama identitas Melayu. Ketiga, sejarah Islam di Brunei. Islam masuk ke Brunei melalui jalur timur Asia Tenggara sekitar tahun 977 Masehi melalui para pedagang dari negeri Hong Kong. Perkembangan Brunei berawal dari banyaknya ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei. Materi yang terakhir yaitu sejarah peradaban Islam pada kawasan minoritas di dunia. Yang pertama ada negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang Islamnya merupakan minoritas di sana. Sejarah perkembangan Islam di Thailand. Penduduk Muslim di Thailand hanya mencapai 5% dan Islam sudah ada di Thailand sejak lama. Penyebaran Islam di Thailand terkonsentrasi pada wilayah selatan, khususnya di daerah Patani, Yala, dan Naratiwas. Tradisi Muslim di wilayah ini terkait dengan kerajaan Sriwijaya. Proses Islamisasi di Thailand terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 dengan tokoh penting yaitu Sheikh Said dari kampung Pasai. Pengaruh Islam di Thailand. Pengaruh Islam di Thailand terlihat dalam bidang budaya, pendidikan, dan hukum. Dalam bidang budaya, Muslim Thailand memiliki kebiasaan berpakaian yang mirip dengan Muslim di daerah Kelantan, Malaysia, seperti memakai baju kurung dan tulisan Arab Melayu. Dalam bidang pendidikan, Muslim Thailand membangun pusat kajian ilmu Islam dan mendirikan lebih dari 200 sekolah Islam. Dalam bidang hukum, Islam di Thailand mengatur hukum keluarga dan warisan. Yang kedua, yaitu negara Australia.
Negara Australia merupakan salah satu negara yang Islamnya juga minoritas. Sejarah perkembangan Islam di Australia. Islam masuk ke Australia melalui para pedagang dan pelaut dari Indonesia dan sekitarnya. Pengaruh Islam di Australia yaitu pada bidang arsitektur, terdapat beberapa masjid, salah satunya adalah Masjid Adelaide. Yang kedua, pada bidang budaya. Islam membawa pengaruh pada kebiasaan pernikahan antara suku aborigin di Australia. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Australia. Yang ketiga, Inggris. Inggris merupakan salah satu negara dengan Islam minoritas. Islam masuk ke Inggris pada abad ke-9 dan dibawa oleh para pedagang dari India. Islam berkembang di Inggris melalui proses Islamisasi yang dilakukan oleh imigran Muslim. Pengaruh Islam di Inggris yaitu pertama di bidang arsitektur. Terdapat masjid di berbagai wilayah di Inggris sekarang. Yang kedua, di bidang pendidikan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Inggris. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Terdapat beberapa pengusaha Muslim di Inggris. Yang keempat, ada Amerika. Ada dua pendapat mengenai awal mula Islam di Amerika Serikat. Yang pertama, Islam datang ke Amerika bersama imigran pada abad ke-19. Yang kedua, Islam sudah ada di Amerika sebelum kedatangan Columbus. Islam dibawa oleh budak Afrika. Sebagian dari mereka yang beragama Islam di Amerika adalah para pedagang dari berbagai negara. Pengaruh Islam di Amerika. Yang pertama, pada bidang budaya Islam yaitu menggunakan bahasa Arab di beberapa wilayah di Amerika seperti di Ima Barat, Daya dan Algonquin. Di bidang pendidikan dengan keagamaan terdapat beberapa komunitas Muslim di Amerika.